Jadi usul antum itu bagus ya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa tajamkan apa-apa saja yang perlu ya kita pastikan, kita bahas, kita rancang ya untuk membuat satu lembaga pendidikan pesantren yang khas Indonesia tapi bercirikan Al-Azhar. Kan pesantren itu khas Indonesia tapi bercirikan Al-Azhar. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Rasmin Damri Lubis, berasal dari Kabupaten Rokan Hulu. Ya, kalau dari sini ya lebih kurang 4 jam perjalanan arah ke Sumatera Utara. Maka saya berada persis di perbatasan Riau dengan Sumatera Utara. Itu sebabnya menggunakan marga Lubis. Kembali dari Al-Azhar tahun 2006, dan kegiatan sehari-hari hari ini mengasuh sebuah pesantren yang bernama Pondok Pesantren Al-Kahfi. Pertama saya ingin menyampaikan kesan saya terhadap Tuan Guru Al-Ustadz yang tadi saya baru pertama kali bertemu, yang selama ini cuma mendengarkan namanya. Mudah-mudahan ke depan itu akan lebih tinggi dari itu. Amin. Ya, artinya saya sebenarnya tidak membayangkan gitu betapa nikmatnya saudara kita di NTB punya gubernur seperti beliau pada masa lalu. Gitu. Ya, mudah-mudahan ke depannya ya di atas itu lagi. Kalau tidak menteri ya pendidikannya besok ya. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja terkait dengan peran serta kita alumni Al-Azhar ini di masyarakat. Tentu mungkin tidak satu bidang saja, sebagaimana tadi yang kita sampaikan bahwa latar belakang kita mungkin berbeda-beda. Ada yang bergerak di bidang mungkin bisnis, kemudian ada yang akademik, kemudian ada juga politisi dan sebagainya. Nah, saya mungkin mewakili dari sekian banyak dari kawan-kawan yang ini bergerak di pendidikan, khususnya di pesantren. Mungkin untuk Riau saja cukup banyak ya. Nah, yang mendirikan pesantren, baik itu yang alumni yang sudah lama maupun yang baru. Bahkan ada alumni kita yang dia baru pulang setahun 2 tahun, tapi alhamdulillah, bini'amatillah sudah Allah Ta'ala izinkan untuk membuka pesantren secara mandiri. Nah, yang ingin saya sampaikan harapan ke depan tentunya kepada Ustadz sebagai Ketua Alumni Al-Azhar Indonesia, tentunya dari sekian banyak alumni kita yang sudah membuka pesantren, tetapi sampai hari ini mungkin ya yang saya tahu, karena memang tidak pernah ada informasi, kita mendirikan dan mengolah pesantren itu masih secara personal saja. Artinya apa? Kemana arah tujuan dan bagaimana katakanlah mungkin model daripada pesantren didirikan itu ya kembali kepada person daripada pendirinya, gitu. Nah, ke depan tentu harapan kita kalau bisa tentu ada semacam model ya, role model tersendiri. Bagaimana pesantren-pesantren yang didirikan Al-Azhar itu punya ciri khas. Yang ini mungkin bisa jadi mungkin nanti dikonsep ya. Kalau bisa mungkin dari pusat ke daerah. Jadi silakan nanti dia mau bentuknya seperti apa, tetapi ada sebuah bentuk khusus atau katakanlah mungkin ada semacam ciri khusus di mana pesantren itu adalah didirikan oleh alumni Al-Azhar ya, alumni Al-Azhar. Ya, kaitannya dengan tadi juga yang antum sampaikan tadi, bahwa memang ini menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh tuan guru kita ataupun guru besar kita yang di Mesir. Nah, saya kira pesantren termasuk salah satu tempat yang cocok untuk menitipkan pesan-pesan itu. Gitu. Nah, kalau perlu mungkin nanti bagaimana ke depan kita minta kepada Tuan Guru sebagai ketua kita di se-Indonesia ini untuk memfasilitasi, mengkonekkan ya antara pesantren itu langsung ke Al-Azharnya gitu. Karena untuk hari ini saja barangkali untuk melanjutkan ke sana tentu belum semua pesantren-pesantren itu muadalah gitu ya, muadalah. Nah, oleh karena itu tentu harapan saya dan mungkin kawan-kawan semua bagaimana ke depan agar mungkin pesantren yang didirikan wabil khusus
pendirinya adalah alumni Al-Azhar, tentu punya model tersendiri dan punya ciri khas, sehingga ke depan bisa menjadi juga harapan bagi masyarakat. Kalaupun dia anaknya tidak bisa ke Al-Azhar, paling tidaknya pesantren itu sudah menjadi harapan bagi mereka untuk bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan di Al-Azhar itu. Jadi itu mungkin Ustadz yang dapat saya sampaikan kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih sudah sampai ke Pekanbaru dan bertemu dengan kami. Ya, suatu kesempatan kalau memang antum ada waktu, ahlan datang ke Rohul. Ya, kalau di Pekanbaru ada Masjid Raya An-Nur, di Rohul juga ada Islamic Center Rokan Hulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz yang saya hormati. Terima kasih atas maji'ukum barakatun lana jami'an insyaallah. Waqtirahukum jayyid jiddan ya. Maksudnya ya memang itu yang kita harapkan, bahwa ke depan kita di Indonesia ini juga bisa membangun satu model ya, yang menunjukkan ya, ciri keazharan. Dan memang Al-Azhar sendiri sudah mulai juga memberikan perhatian agak khusus ya, terkait dengan masalah bagaimana alumni-alumni yang ada di seluruh dunia ini itu mampu lebih lebih terjamin ya. Mereka mampu memahami manhaj Azhar bagi mereka dan bagi yang mereka ajarkan. Maka sudah mulai ada buku-buku ya tentang misalnya Abjadiyat Al-Manhajil Azhari. Tapi memang isinya baru terbatas daftar kitab. Jadi kira-kira Al-Azhar ingin menyampaikan bahwa dalam daftar kitab inilah gitu ya, manhaj Azhar itu terbentuk gitu. Jadi kalau ingin melaksanakan proses pendidikan, maka sedapat mungkin jangan lepas dari maroji' yang ada ini gitu. Nah itu ada bukunya, sudah mulai diperbanyak di Al-Azhar. Saya nggak tahu di OIA Riau sudah ada atau belum ya, coba saya cek nanti. Kalau misalnya masih ada di Jakarta, nanti kita kirim ke Riau ya. Jadi itu buku yang merangkum kitab-kitab yang mu'tamad dan merupakan bagian dari proses pendidikan di Al-Azhar. Nanti kan kita bisa pilih dari itu kira-kira mana yang pas untuk kita. Tapi memang Ustadz betul ya, bahwa membangun keazharian itu tidak cukup hanya dengan bacaan, tapi harus ada lebih dari itu ya. Nah menurut saya kita memang ya terus terang COVID ini membuat beberapa hal yang sedang kita laksanakan memang agak terhambat terus terang ya, khususnya di dalam istiqdam al-masyayikh wal asatidh dari Al-Azhar. Kita sudah punya program di OIAA untuk mendatangkan secara berkala ya para masyayikh besar yang ada di Al-Azhar untuk kemudian bisa berkeliling ke beberapa daerah di Indonesia yang kita lihat memang berhajat, dan di situ banyak alumni yang terus-menerus memerlukan penyegaran. Dulu sebelum COVID kita sempat agak rutin ada Al-Ustaz Dr. Ibrahim Al-Hudhud, kemudian juga Al-Ustaz Dr. Muhammad Abu Hashim ya. Bahkan juga dulu Dr. Muhammad Al-Mahrasawi yang sekarang Rais Al-Jami'ah itu juga dulu beberapa kali pernah datang. Kalau Syekhul Azhar mungkin agak berat ya, karena kan beliau memang tanggung jawabnya sedunia, sehingga kalau dibawa ke Indonesia tentu harus ada momen yang tepat gitu. Dan itu jarang. Nah ini sebenarnya bagian dari bagaimana para masyayikh itu bisa langsung liqa ya, mubasyaratan dengan kita, lalu bisa menyampaikan pesan-pesan di luar teks buku. Kalau teks kita bisa baca, tapi kan ada masyayikh itu kan punya tajarib, punya al-afkar, iqtirahat, dan segala macam lah pengalaman beliau-beliau yang perlu untuk kita juga simak. Kira-kira begitu. Nah itu juga salah satu bagian dari bagaimana untuk membangun karakter keazharian, yaitu dengan mendatangkan guru-guru kita, lalu memberikan
dalam beberapa kesempatan di beberapa tempat tema-tema yang terkait dengan Al-Azhar, umat, dakwah dan dunia Islam secara keseluruhan. Jadi usul antum itu bagus ya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa tajamkan apa-apa saja yang perlu ya kita pastikan, kita bahas, kita rancang ya untuk membuat satu lembaga pendidikan pesantren yang khas Indonesia tapi bercirikan Al-Azhar. Kan pesantren itu khas Indonesia tapi bercirikan Al-Azhar. Mudah-mudahan, syukron ya. Adapun ke tempat antum nanti kita siapkan waktu lah, karena sekarang ini sempit waktunya.